Buruk memang kendaraan, jenisnya seperti kuda tapi lebih kecil dari kuda. Seperti keledai, lebih besar dari keledai. Nabi dinaikkan buruk. Kenapa disebut buruk? Karena kecepatannya luar biasa. Didampingi oleh malaikat Jibril dengan malaikat Mikail. Nabi berangkat malam hari, tidak ada PLN, tapi berangkat dalam kondisi terang. Pertama kali dalam perjalanan, Nabi sebelum berangkat dikasih minuman sama malaikat Jibril. Yang pertama minumannya berupa susu dan satunya ada araknya. Tahu arak? Apa itu? Apa itu? Nah, Nabi dikasih minuman susu, satunya arak. Pas disuguhkan, pas diberikan, Nabi milih. Ternyata yang diambil ambillah susu. Bismillahirrahmanirrahim, diminum. Oh, tidak ada. Minum. Setelah minum, malaikat Jibril mengatakan, "Sadaqta ya Rasulullah." Benar kau Rasul. Selamat engkau minum susu. Loh, kenapa Jibril? Jika engkau tadi mengambil arak, maka umatmu akan banyak yang ubang. Ubang? Apa itu ubang? Al-mabulu wal huwe-huwe. Sedangkan Rasul begitu mengambil susu, umatnya ada banyak yang mabuk, banyak yang ya. Maka kata malaikat Jibril, benar engkau Rasul, engkau ngambil minuman berupa susu, sehingga umatmu cenderung suka pada kebaikan, tapi banyak tidak suka pada keburukan. Lanjut perjalanan. Berikutnya Rasul perjalanannya, tahu-tahu dilihatnya ada orang yang sedang memanen buah. Buahnya dipanen, keranjangnya ditaruh, buahnya ditaruh keranjang pertama penuh, muncul mas buahnya, ditaruh lagi penuh, muncul lagi buahnya, sampai keranjangnya buahnya, tapi pohonnya ini tidak berhenti berbuah terus, diambil. Rasul tersenyum kemudian bertanya pada Jibril, "Hei Jibril, ini apa maksudnya? Kenapa ada orang mau panen buah tapi buahnya gak habis-habis? Sudah penuh keranjangnya, muncul lagi buahnya. Sudah penuh keranjangnya, muncul lagi buahnya. Siapa ini Jibril? Kenapa ini Jibril?" Maka Jibril menyampaikan, "Ya Rasulullah, ini umatmu yang senang beramal, suka bersedekah, ringan tangannya untuk melakukan kebaikan. Kalau di sekolah lihat sampah, dia ambil sampah kemudian dibuang di meja guru. Gimana? Oh, tempat sampah. Ketika dia tahu ada tempat di jalan, kelihatan ada batu di tengah jalan, dia pinggirkan. Melihat duri yang akan mengganggu perjalanan, dipinggirkan. Beramal, nyirami tanaman, membantu orang tuanya, bersedekah dengan hartanya. Inilah umatmu yang suka beramal, maka dia dalam kehidupan nanti dia seperti memanen buah dan tidak akan pernah berhenti peluangnya untuk muncul lagi. Siapa yang di sini suka beramal? Amal apa? Ya, siapa di sini yang suka rasan-rasan? Oh ya. Siapa yang mau masuk surga sekarang? La ilaha illallah. Saya ulangi lagi. Siapa di sini yang mau masuk surga sekarang? La ilaha illallah. Nah, sekali lagi, kalau sudah siap, maka dibacakan tahlil. Ya, sudah siap berarti ya. Sudah siap masuk surga sekarang? Sudah? Berarti nanti dimandikan, dikafani. Sudah siap? Yuk,
hancur nggak dipikir dulu. Saya ulangi lagi, siapa yang mau masuk surga sekarang? La ilaha illallah. Senang ya, bagus. Tadi masuk surganya sekarang. Mau? Ya, kita doakan. Siapa yang mau? Sekali lagi, berarti kalian belum konsentrasi. Kalau mau masuk surga sekarang, begitu pulang nanti langsung dimandikan, dikasih kapan, dikasih kain kapan, terus berangkat ke setuju? Siap? Ayo dibuktikan. Kita boleh angkat tangan. Dibuktikan. Siapa yang mau masuk surga sekarang? Oh, masih ada yang sekarang. Nanti minta maaf ke orang tua ya. Minta maaf ke bapak ibu guru. Bapak ibu guru, saya mau masuk surga sekarang ya. Sudahkah bekal kalian siap? Sudahkah kalian siap? Sudah siap? Peristiwa berikutnya, Nabi Muhammad menjumpai seorang laki-laki yang waktu itu Nabi melihatnya sedikit takut, bahkan miris. Kenapa? Orang laki-laki ini di hadapan Rasulullah, orangnya di hadapan ini ada batu besar, sebelah kiri ada batu besar. Dia bertahan tangannya seakan-akan ditali, kemudian tahu-tahu kepalanya dibentur-benturkan di batu yang ada. Gimana bunyinya? Bunyinya? Kepalanya dibentur-benturkan di batu, bahkan sampai karena batunya runcing, kepalanya ini mengeluarkan darah, tembus ke matanya, meraung kesakitan, kemudian bilang, ampun, aku menyesal. Terus dibentur-benturkan kepalanya sampai keluar otaknya, keluar darahnya. Rasul takut, bahkan Jibril, aku gak berani menatap. Jibril, ini apa maksudnya? Jibril, aku gak mau melihat, apa ini maksudnya? Ya Rasulullah, itu umatmu. Umat yang mana? Umat yang bagaimana? Kenapa sampai kepalanya hancur, dibentur-benturkan di batu? Kenapa Jibril? Itu umatmu yang mereka sudah diingatkan bahkan pentingnya sholat untuk dilaksanakan, tapi mereka lalai, mereka sering meninggalkan sholat, bahkan mereka tidak mau melaksanakan sholat. Itu umatmu Muhammad. Maka Rasul menangis. Siapa yang kepalanya dibentur-benturkan batu, yang kepalanya sampai hancur, kalau mukanya keluar darahnya, siapa lagi? Siapa itu? Orang yang meninggalkan. Siapa yang gak sholat, angkat tangan. Sholat, silakan. Sekarang latihan kepalanya dibentur-benturkan ke batu. Kalau kuat berarti kalian kuat mengalami siksaan itu. Setuju? Silakan. Oh, aku tak tinggalkan sekarang, tak latihan dulu. Bentur-benturkan dulu. Kuat? Inilah inti dari pelaksanaan Isra Mi'raj. Apa itu? Perintahnya Allah untuk melaksanakan sholat. Maka barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat, tunggulah saatnya akan mengalami hal yang luar biasa. Siapa yang mau sholat? Ya, bapak ibunya gak sholat, angkat tangan. 1, 2, 3. Ya, bapak ibunya tidak mau sholat, angkat tangan. Yang dirinya gak sholat, angkat tangan. Oh ya, ya gak mau sholat. Oh ya, dulu silakan dicoba. Oh gak sholat. Oh ya, tinggal tunggu saatnya. Nanti ketika sudah la ilaha illallah, maka tunggulah saatnya kalian akan mengalami siksa yang luar biasa. Kepalanya dibentur-benturkan batu sampai hancur,
keluar darahnya, keluar otaknya karena tidak mau melaksanakan sholat. Yang terakhir, ketika Rasul sudah sampai Masjidil Aqsa, sebelum sampai Rasul itu melihat seorang nenek-nenek ya, pakaiannya tipis, rok mini, kemudian pakai lipstik yang tebal, kemudian pakai bedak yang tebal, kemudian manggil-manggil Muhammad, takbir, Muhammad, Muhammad, hai, terus kesini. Nabi Muhammad melihat itu tidak, terus melakukan perjalanan, kemudian bertanya, Jibril, siapa itu yang manggil-manggil? Jibril, siapa itu yang manggil-manggil? Maka Jibril menjawab, ya Rasulullah, itulah dunia yang dia manggil-manggil agar umat nanti cenderung senang urusan dunia, lupa akan akhirat. Maka Rasul mengkhawatirkan. Kenapa? Kita kalau suruh ngaji berat, kalau suruh nonton TV, semangat. Kalau suruh ngaji berat, kalau main HP semangat. Ya, kalau Mobile Legends semangat. Ya, apalagi makanya ini satu kesempatan bagi kita untuk anak-anak. Setelah semuanya dilaksanakan, Nabi dinaikkan ke langit ke-7, intinya perintah Allah mulai dilaksanakan. Nabi duduk, datang, kemudian baca At-tahiyatu mubarakatuh Tayyibatulillah. Nabi duduk bersimpuh menyapa kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatuh tayyibatulillah. Segala kehormatan, segala keberkahan, segala keselamatan hanya untukmu, darimu wahai Allah. Allah menyapa Rasul, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan untukmu wahai Nabi dan rahmatnya Allah dan keberkahannya Allah. Rasul menjawab lagi, Assalamualaikum wa ala ibadillahi. Semoga keselamatan untuk kami dan hamba-hambamu yang soleh. Inilah peristiwa perintah sholat yang wajib dilaksanakan dan perintah utamanya Rasul diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak-anak sekalian, ya, ingat saat ini masa-masa yang paling kritis karena sebentar lagi ya kita sudah akan jumpai peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Banyak bencana, ya betul, gempa bumi di mana-mana, banjir. Semuanya Allah sudah peringatkan kepada kita bahwa kita akan mengalami masa di mana kita akan berakhir. Sebelum berakhir, mari kita punya modal. Ya, kita punya upaya, kita punya ikhtiar. Satu, jaga sholat. Dua, jangan berhenti untuk bersolawat. Semoga Allah memberikan berkah pada kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa ba'aliha wa aliyati awal Amin.
salawat tubuh kulub, salawat yang menenteramkan hati kita ketika kita mengalami gundah gulana, gelisah, mau ujian, kok bingung. Baiklah salawat, perbanyak salawat. Kenapa? Karena Rasul yang dipikirkan kita umatnya, Rasul yang dipikirkan adalah kita umatnya, sedangkan kita yang dipikirkan adalah PlayStation, bermain. Kita tidak memikirkan bagaimana kesiapan kita. Ini ada salawat di kulub yang terbanyak kita baca salawat. Kenapa? Karena Rasul diperintahkan untuk memperbaiki keadaan umatnya. Moga-moga kita bisa mampu melaksanakan itu. Masih banyak salawat-salawat yang kita haturkan. Tadi mungkin di istighosah kalian juga sudah baca salawat. Kenapa harus kita berbanyak? Inilah senjata kita. Kalau mungkin amalnya kurang, sedekahnya kurang, masih berani pada orang tua. Siapa yang berani pada orang tua angkat tangan? Kasih hadiah. Yang berani sama orang tua angkat tangan. Kasih hadiah. Yang berani sama ibunya angkat tangan. Oh, berani sama ibunya. Angkat tangan yang berani sama ibunya. Yang ibunya di YouTube, ayahnya di YouTube. Siapa yang berani? Angkat tangan. Nabi menjumpai di neraka nanti ada orang yang dijodoh, kepalanya di bawah, kakinya di atas, ditarik sama tali, rambutnya panjang. Nabi sampai menyampaikan kepada Fatimah, Fatimah, aku lihat di neraka banyak perempuan. Loh, ya Abi, ya Rasulullah, kenapa banyak perempuan? Karena banyak perempuan itu mereka suka ngomong-ngomong kasar-kasar. Ayo berisik. Itu biasanya siapa? Kepalanya dijungkir di bawah, dimasukkan seperti air panas, kasih teh, dimasukkan teh celup, dimasukkan, diangkat, kepalanya masuk, diangkat tinggal tulangnya. Kepalanya masuk, diangkat tinggal tulangnya. Siapa ini ya Rasulullah? Ini yang berani sama ibunya, yang melawan sama gurunya, diberitahu malah membantah. Jadi kepalanya dimasukkan, diangkat tinggal tulangnya saja. Kulitnya kemana? Habis. Matanya kemana? Lepas. Hidungnya rokok. Hilang. Siapa itu yang berani kepada orang tua? Ya, sekali lagi katakan, yang berani sama orang tuanya katakan, yang berani. Oh, itu yang berani sama orang tua. Berani ya? Ya, tunggu. Yang berani sama orang tuanya. Ada lagi? Jangan sekali-kali, karena ada seorang pemuda datang, ya Rasulullah, siapa yang harus aku hormati? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Lalu siapa Rasulullah? Ayahmu. Ibunya 3 kali, ayahnya sekali. Betapa kita disuruh menghormati ibu lebih utama. Sampai 3 kali suruh menghormati. Kenapa? Ibu yang mengandung kita, ibu yang menyusui kita, ibu yang merawat kita. Ternyata kita bantah. Orang tua di rumah, guru di sekolah, sama nilainya. Jika kita berani, itu namanya tadi kualat. Apa? Akan terjadi pada kita yang saat ini berani membantah kepada orang tua, melawan pada gurunya. Saya sulit hidupnya. Maka inilah anak-anak, kita adakan peringatan Isra Mi'raj untuk apa? Belajar kita bagaimana bisa lebih baik dari sebelumnya. Kita berusaha untuk bisa mencapai hasil dari peringatan Isra Mi'raj. Pertama, semangat sholat. Yang kedua, berani pada orang tua. Ya, berani. Oh, apa? Yang kedua apa? Tidak membantah pada orang tua dan guru. Yang ketiga, suka berbuat. Suka berbuat. Suka berbuat sudah. Baik. Yang pertama melaksanakan sholat, tidak membantah pada orang tua dan guru. Yang ketiga suka berbuat
Baik, terakhir kita bersalawat. Allahumma sholli salatan salaman ala sayyidina Muhammadin illahi ta'aluni mudadu wa tanfa'ijuni wa kulna bil hawaidu wa kulna bil hawaidu wa usul mawadidu wa usasal wa Allahumma ala sayyidina Muhammadin illahi ta'aluni uqadura tanfa'iju bil qurabu wa tuqana bil awaidu wa tunalu bil awaidu wa usul nonton, karena tadi itu buanter suaranya. Dan selawatan kok ulang, kenapa? Mulut kita ternyata dibangun sama ini gak dari itu kecocokan selawat, akhirnya kita tapi wongkong ini tadi tak selawat tak bilang, tapi kalau nongkrong ini nggak bisa tadi. Ya, ya, coba Bandra di Allah. Bye.
sini berandot, ternyata sini ngerti salawatin banter ya. Ternyata banteran apa? Banteran mongkok ini apa? Allahumma sholli. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, 3 inti yang harus kita ingat. Setelah Isra Mi'raj, jangan tinggalkan sholat, supaya kepala kita tidak dibentur-benturkan dengan batu yang licin yang membuat hancur kepala kita, keluar darah dan otak kita. Mulai hari ini niat, jangan tinggalkan sholat. Setuju? 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 Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, jangan sekali-kali berani membantah pada orang tua atau bapak ibu guru. Kenapa? Karena kalian akan merasakan siksanya tidak nunggu di akhirat, di dunia. Orang yang berani sama orang tua langsung mendapatkan balasan di dunianya, nanti lebih-lebih di akhirat. Yang ketiga, apa tadi? Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, untuk beramal. Beramal tidak harus uang, ya, bisa dengan tenaga, pikiran, perkataan. Ini adalah amal. Pikirannya bagaimana? Pikiran yang baik, mampu melaksanakan kebaikan. Perkataan, ayo ngaji, ayo sholat. Perbuatan, kita membantu bapak ibu guru, membantu kebersihan di sekolah, membantu kebersihan di rumah. Ini adalah amal. 3 hal dari Isra Mi'raj bisa kita jadikan acuan supaya kita semangat menjadi putra-putri yang manfaat, solih-solihah, dan senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mencapai derajat yang mulia. Yang sebaik-baik kalian adalah yang manfaat bagi yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manfaat bagi manusia lainnya. Nanti kalau bisa tidak ada habis acara sampah berkeliaran. Oh emang ini rezeki, bukan juga sama rezeki pahala yang kita terima. Maka sampah dibuang pada tempatnya. Kemudian perkataan mulai dijaga yang baik. Yang suka misu-misu angkat tangan. Suka misu-misu. Ada? Hah? Oh virus. Nah, yang suka misu-misu. Kenapa ini? Ingat, nanti akan dibalas gitu. Ya, nggak perlu. Oke? Mari kita bersama-sama. Ayo kita doa dulu. Pertama, kita harus barokah Fatihah untuk sekolah kita. Semoga senantiasa menjadikan sekolah yang berkah manfaat, menjadikan sekolah yang senantiasa murid-muridnya menjadi murid-murid yang sukses di diri dan dunia wal akhirah. Ala hadiniya bikulliya sholihah bisuril Fatihah. Yang kedua, barokah Fatihah untuk bapak ibu guru dan juga orang tua kita. Semoga senantiasa diberikan umur panjang barokah, ilmu manfaat barokah, harta berlimpah untuk ibadah, dan senantiasa dijadikan senantiasa kesabaran yang luar biasa. Wal qabul al-Fatihah. Alhamdulillah. Barokah Fatihah yang terakhir untuk anak-anak sekalian, termasuk anak-anak bapak ibu guru semuanya. Semoga menjadi anak-anak yang solih-solihah, anak-anak yang manfaat di dunia wal akhirah, anak-anak yang senantiasa menjadikan berkah bagi kedua orang tua, manfaat bagi masyarakat, manfaat di dunia wal akhirah, menjadi anak-anak yang taat ibadah. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal. Anak-anak, mari dengan khusyuk dan tulus ikhlas dari hati yang terdalam kita berdoa ya. Moga-moga doa kita dengan keikhlasan kalian ibadah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. Allahumma ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah maksud kami, kabulkanlah hajat kami. Baik Allah, Engkaulah yang mengampuni segala dosa-dosa dan memberikan keluasan rezeki bagi kami. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penerima Taubat. Beri kesempatan kepada kami, kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami untuk semakin menambah-nambah amaliyah kebaikan kami. Allahumma ya Allah, ya Ghafurur Rahim, Zat yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ampuni dosa kami, terima amal kami, sayangilah kami semua. Di suasana peringatan Isra Mi'raj ini ya Allah, dengan fadilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadikan kami semakin tambah semangat ibadah kami, mampu melaksanakan 5 waktu salat kami, bisa menunaikan amaliyah kami, dan mampu menjaga penghormatan kami kepada orang tua dan guru-guru kami. Allahumma ya Allah, jadikan putra-putri kami, murid-murid kami, murid-murid yang manfaat di diri wa dunya wal akhirah, semangat ibadah, sukses pada akhirnya, dan berakhir dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan kasih dan sayang-Mu kami berharap pada kesempatan ini ya Allah, dengan segenap keluarga besar SDN Kita Mulia 1, dengan fadilah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadikan kami serta anak didik kami menjadi anak didik, dan kami semuanya orang-orang yang manfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana, khususan SDN Kita Mulia 1, min ahli ilmi wa ahli salat wa ahli Quran wa ahli salawat wa ahli sadaqah wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli sarri wa dair. Allahumma ighfir lana bil iman, Allahumma ighfir lana bil islam, Allahumma ighfir lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf penyampaian yang kurang pas, kurang berkenan. Undur makola wala tandur makol. Perhatikan yang tersampaikan, tidak perlu diperhatikan Aldebaran di depan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.